Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Pertemuan yang sebelumnya kita sudah Allah Ta'ala. Maka beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahu hafizallahu ta'ala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah. Khuluqut ta'awun, akhlak berta'awun. Maka di sini beliau akan membahas dalam poin-poin tentang masalah akhlak ta'awun ini. Yang pertama nanti beliau akan membahas tentang apa arti ta'awun, baik secara bahasa ataupun istilah. Kemudian beliau akan membahas tentang apa pentingnya ta'awun dalam kehidupan kita sebagai di antara dalil-dalil yang menunjukkan dorongan Islam supaya kita saling berta'awun. Kemudian beliau nanti juga akan membahas tentang masalah faedah-faedah tentang masalah ta'awun dan seterusnya. Baik. Nah, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian daripada ta'awun itu sendiri. Pengertian dari ta'awun itu sendiri. Maka sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasanya ketika membahas arti sebuah kalimat, maka kita perlu melihat dari sisi bahasa dan melihat dari sisi istilah. Maka beliau mengatakan qala al-musannifu hafizallahu ta'ala makna ta'awun lughatan wa istilahan. Makna ta'awun ini secara bahasa dan secara istilah. Maka dalam bahasa Arab ada makna tersendiri, ada arti tersendiri. Dalam istilah Islam, maka beliau atau ta'awun ini memiliki makna tersendiri. Adapun secara bahasa, ta'awun ini berasal dari kata al-aun. Berasal dari kata al-aun. Yang makna daripada al-aun itu adalah pertolongan. Ya. Maka beliau mengatakan makna ta'awun lughatan huwa minal aun. Makna ta'awun secara bahasa diambil dari kata al-aun. Apa yang dimaksud dengan al-aun? Wa huwa dhahiru 'alal amri. Itu sesuatu yang menopang sesuatu yang lain. Ya. Maksudnya ya tolongan. Maka berasal dari kata al-aun. Ya. Wa'anahu 'ala syai', dan ketika ada orang yang mengatakan bahwa dia a'anahu 'ala syai', maksudnya adalah sa'adahu, membantunya. Wasta'ana fulanun fulanan wabihi, dan kata ista'ana, seorang ista'ana kepada orang lain atau dengan orang lain, artinya talaba minhul aun, meminta darinya pertolongan. Maka intinya aun secara bahasa berasal dari kata aun yang maknanya adalah pertolongan. Dan ta'awun itu sendiri maksudnya apa? Maka beliau mengatakan wa ta'awanal qaumu, maksudnya a'ana ba'duhum ba'dha. Maka ta'awun ketika sebuah kaum itu berta'awun maknanya adalah saling membantu satu sama lain. Maka ta'awun secara bahasa berasal dari kata aun, dan awun sendiri atau aun sendiri maknanya adalah pertolongan, sedangkan ta'awun maknanya adalah saling tolong menolong, saling bantu membantu satu sama lain. Ini secara bahasa. Baik. Maka kita akan tahu nanti kalau dari sisi bahasa. Maka kalau dari sisi bahasa, orang saling tolong menolong dalam kebaikan itu disebut ta'awun. Orang tolong menolong dalam keburukan juga disebut ta'awun. Karena ta'awun secara bahasa Arab maknanya ya saling tolong menolong, entah itu dalam masalah kebaikan atau dalam masalah keburukan. Ya, jadi ini semuanya masuk dalam kategori ta'awun. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an memberikan penjelasan lebih lanjut. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, dan Allah tetap menggunakan kata ta'awun karena secara bahasa artinya ya tolong menolong secara mutlak, mau keburukan ataupun kebaikan. Nah, tapi secara istilah Islam, maka beliau jelaskan. Tadi secara bahasa mutlak, tolong menolong dalam segi apapun. Tapi kalau dalam istilah Islam, maka beliau mengatakan wal musa'adatu 'alal haq
ibtigha al-ajri minallahi subhanah. Ta'awun secara istilah Islam maknanya adalah tolong menolong dalam kebenaran dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ta'awun secara istilah maknanya adalah tolong menolong dalam hal yang benar, dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita tahu kalau misalkan ada orang yang berta'awun tapi dia tidak berta'awun dalam hal yang benar, bukan dalam al-haq. Kita katakan dia tidak masuk dalam ranah ta'awun Islam. Dia tidak masuk dalam ranah ta'awun Islam. Tolong menolong misalkan untuk melakukan pembunuhan, na'udzubillah. Tolong menolong untuk melakukan perampokan, pencurian, tindakan korupsi misalkan. Kita katakan secara bahasa dia ta'awun, tapi secara Islam dia bukan ta'awun, maka dia tidak bisa disebut ta'awun Islam. Ta'awun Islam hanya berlaku untuk hal yang benar. Ya. Dan ditambahi oleh musannif ibtigha al-ajri minallahi subhanahu, dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dalam artian tolong menolong hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada sisi pentingnya ikhlas dalam tolong menolong. Ya, pentingnya ikhlas dalam tolong menolong, dan perlunya kita memperhatikan janganlah kita itu menolong orang lain dengan alasan pamrih, dengan ingin mendapatkan pujian dari manusia, mengharapkan penilaian baik dari manusia. Kita tidak perlu semuanya itu. Ya, kan beberapa kali kita sampaikan bahwasanya orang yang benar-benar ikhlas ketika menolong orang lain, dia tidak peduli perkataan manusia. Ya, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kita tidak mengharapkan dari kalian balasan baik, bahkan ucapan terima kasih pun kami tidak butuh. Itu orang yang menolong, memang dia mengharap Allah. Kita tolong orang, terserah orang itu mau matur suwun atau enggak, itu urusan dia. Dan kita nggak butuh. Sekalipun orang itu nggak matur suwun juga kita tetap menolong. Nggak ada peduli dengan manusia. Tapi kalau kita menolong, tapi harapannya hati kita masih tertaut kepada manusia, pasti bakal ngerundel, dan itu pasti. Iya, aku ben padahal nulungi wong iki lho. Saiki wae butuh, aku gak ditulungi. Pertanyaannya, kenapa kok sampai muncul kalimat itu muncul dari hati? Mungkin ketika dulu kita menolong ada harapan bahwasanya nanti supaya kita dapat pertolongan orang lain. Tapi ya itu bukan niat yang buruk. Tapi kalau itu menjadi niat utama kita, motif utama kita dalam menolong orang, maka perlu dipertanyakan apakah kita benar-benar ikhlas ketika menolong orang, atau hanya kepingin pandangan balasan dari manusia. Sedang Allah menyampaikan tadi, la nuridu minkum jazaan wala syukur. Kami nggak butuh balasan, kami nggak butuh terima kasih. Maka beliau menjelaskan, ta'awun itu adalah membantu dalam kebenaran dan mengharap pahala dari Allah, tidak peduli pada urusan manusia. Baik, ini maka pembahasan pertama tentang masalah makna atau pengertian dari ta'awun. Sekarang beliau akan gambarkan apa pentingnya ta'awun dalam kehidupan kita. Maka beliau menjelaskan, qala al-musannif rahimahullah ahamiyatu ta'awun, pentingnya ta'awun dalam kehidupan kita. Beliau katakan, qala laqad ja'alallahu ta'awuna fitratan jibilliyatan. Beliau menyampaikan Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan atau menjadikan sifat ta'awun, saling tolong menolong ini salah satu sebuah fitrah bawaan manusia. Orang yang fitrahnya masih bersih itu tidak akan tega melihat orang lain terkena hal yang tidak dia sukai, terkena hal yang menyakitkan, terkena musibah. Itu tidak akan bisa tega untuk membiarkan. Ya. Nah, kita lihat ketika mungkin bencana-bencana terjadi, itu tidak melihat agama orang. Tidak melihat agama. Ya. Bahkan orang kafir sekalipun pun merasa iba. Kita lihat misalkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang menyuarakan kasihan kepada rakyat Gaza, bukannya orang Muslim.
Bahkan orang-orang kafir yang ada di mungkin di Amerika, yang ada di Eropa dan seterusnya, mereka juga menyuarakan hal yang sama. Kenapa? Karena fitrah manusia itu ingin menolong orang yang lemah. Ya, ingin menolong orang lemah. Nah, kalau misalkan ada orang lemah kemudian malah ingin ditindas, ingin dihancurkan, ingin dia ingin melakukan perbuatan buruk kepadanya, maka ini salah satu fitrah dalam dirinya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu salah satu bencana bagi dirinya sendiri. Karena fitrah itu harusnya dijaga. Kalau fitrah itu tidak dijaga, dia akan tercela, bukan dari sudut pandang agama saja, tercela dari sudut pandang dia sebagai manusia. Ketika fitrah tidak dijaga, dia bukan tercela, bukan hanya dari sudut pandang agama, tapi bahkan dari sudut pandang manusia dia tercela. Maka di sini beliau menjelaskan bagaimana pentingnya ta'awun ini. Yang pertama, ta'awun itu adalah sesuatu yang sudah Allah fitrahkan pada diri manusia, orang ingin menolong orang lain. Jabalaha fi jami'il makhluqat. Ya, kan beliau sampaikan, Allah sudah meletakkan rasa fitrah ini di semua makhluknya. Bukan cuma manusia, bahkan hewan sekalipun punya rasa semacam itu. Punya rasa semacam itu, kecuali beberapa hewan. Ya, kecuali beberapa hewan. Ya, ada mungkin beberapa hewan yang mungkin dia memakan anaknya sendiri, atau mungkin anak memakan ibunya sendiri, induknya sendiri. Itu mungkin ada beberapa. Tapi ada juga hewan yang dia itu ingin menolong hewan yang lain. Bahkan hewan sekalipun. Saghiriha wa kabiriha. Ya, baik makhluk yang kecil ataupun makhluk yang besar. Iya. Makhluk kecil semut, ya, dan makhluk sebesar gajah, itu semuanya punya fitrah naluri pada diri mereka untuk menolong. Ya. Zakariha wa unthaha, baik yang laki-laki ataupun perempuan, yang jantan atau betina, insiha wa jinniha, kata beliau, bahkan manusia ataupun jin. Bukan cuma manusia, bahkan jin sekalipun. Ya. Maka kata beliau, fala yumkinu li ay makhlukin an yuwajiha kulla a'ba'il hayati wa mata'ibiha munfarida. Ya, maka kata beliau, maka karena Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan sebuah fitrah, yaitu saling tolong-menolong, maka kata beliau, maka tidak mungkin ada satu makhluk pun yang mampu bisa mengatasi hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang melelahkan dalam hidup sendirian. Makhluk apapun pasti butuh pada pertolongan makhluk lain. Makhluk apapun. Iya. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak akan butuh kepada pertolongan makhluk lain. Ya, bahkan taruhlah itu adalah makhluk yang sifatnya penyendiri. Meskipun dia makhluk yang sifatnya penyendiri, pasti ada satu saat dia butuh kepada makhluk lain. Ya. Ada satu saat dia butuh pada makhluk lain. Ya. Balla budda an yahtaja ila man yu'awinhu wa yusa'iduhu. Kata beliau, ya, dan harus dia itu membutuhkan kepada siapa yang membantu dan menolong. Itu pasti, nggak mungkin tidak. Ya, itu pasti dan tidak mungkin tidak. Ya, apalagi manusia. Apalagi manusia. Tidak mungkin. Ya, manusia itu bisa hidup sendirian. Benar-benar sendirian tidak akan mungkin. Ya, benar-benar sendirian itu tidak akan mungkin. Ya, kalau misalnya ada yang tanya, saya ada kenalan atau saya pernah lihat ada orang hidup sendirian di hutan. Kita katakan pasti ada waktunya dia keluar hutan. Nggak mungkin kita lahir procot sampai mati mboten nate medal alas, kata. Pasti ada waktunya dia keluar hutan. Atau mungkin dia nggak keluar hutan karena komunitasnya memang di dalam hutan, misalkan suku-suku. Ya, berarti masih butuh bantuan pada lainnya. Ya. Baik, lidzalika fata'awunu daruratun min daruriyatil haya. Oleh karena itu kata beliau, karena hal yang sudah kita jelaskan, maka sisi pentingnya ta'awun ini apa? Maka ta'awun itu adalah salah satu hal primer, hal yang harus hadir dalam kehidupan. Tolong menolong itu adalah hal yang harus hadir dalam kehidupan. Ya. Maka tidak mungkin kita hidup kemudian menghilangkan akhlak ta'awun ini, tidak mungkin. Ya. Makanya kata beliau, la allati la yumkinul istighna'u anha, yang tidak memungkinkan
untuk berlepas diri daripada ta'awun. Tidak mungkin. Mustahil. Fabita'awuni yunjizul amal bi aksari waktin wa aqalli juhdin. Maka dengan ta'awun, pekerjaan akan selesai dengan waktu yang cepat, dengan waktu yang terbilang cepat, efektif, ya, wa aqalli juhdin, dan sedikit upaya yang harus dikeluarkan. Tenaga jadi lebih ringan kalau apa, saling tolong menolong, ya. Maka kalau misalkan kita membangun sesuatu, membuat sesuatu, kalau kita bangun sendiri mungkin berat, tapi ketika ada orang yang membantu, ada 2 orang kan tambah ringan, ada 4 orang tambah ringan, ada 10 orang makin ringan, dan seterusnya. Wa yasilu ilal gharadi bi sur'atin wa itqan, dan kata beliau, dan itu bisa mengantarkan pada apa yang dimaksud secara cepat dan juga sempurna. Maka ini adalah sisi apa? Pentingnya ta'awun dalam kehidupan manusia. Ya, pentingnya ta'awun dalam kehidupan manusia. Baik, ini pembahasan kedua tentang masalah pentingnya ta'awun dalam kehidupan manusia. Kemudian pembahasan ketiga adalah dalil-dalil yang menunjukkan dorongan Islam dalam ta'awun. Dalil-dalil yang menunjukkan dorongan Islam dalam ta'awun. Maka di sini beliau menyebutkan beberapa dalil, baik dari Al-Quran ataupun dari hadis. Ya, baik dari Al-Quran ataupun dari hadis. Di antaranya, yang pertama, dalil-dalil Al-Quran, yaitu surat Al-Maidah ayat yang kedua. Surat Al-Maidah ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan salinglah tolong menolong atas kebaikan, wat-taqwa, dan juga ketakwaan. Wala ta'awanu, dan janganlah tolong menolong 'alal itsmi wal 'udwan, atas dosa dan juga permusuhan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha syadidul 'iqab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat keras hukumannya. Maka ayat ini secara jelas Allah memerintahkan. Secara jelas Allah memerintahkan. Ya. Apa? Yaitu ketika Allah menyampaikan wa ta'awanu. Itu bentuknya adalah fi'il amr. Ya. Bentuk perintah. Wa ta'awanu, dan salinglah tolong menolong. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada catatan. Supaya tolong menolong itu masuk dalam kategori tolong menolong Islam, kata Allah, 'alal birri wat taqwa, atas perbuatan yang baik dan ketakwaan. Ya. Maka tidak boleh kita tolong menolong dalam perbuatan yang tercela. Tidak diperbolehkan, dan itu tidak masuk dalam kategori ta'awun Islam. Ya, tidak boleh dilakukan. Oleh karenanya beliau, Allah Subhanahu melanjutkan wala ta'awanu, dan ini larangan. Maka ini hukum asalnya adalah haram. Yang tadi adalah hukumnya asalnya adalah wajib. Ya, hukum asalnya adalah wajib. Ya. Maka tolong menolong dalam kebaikan, tolong menolong dalam kebenaran, ya, ini adalah fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Harus ada yang menolong jika ada sesama muslim butuh bantuan. Harus ada yang menolong. Ya. Kok ada misalkan ada sesama muslim yang dia butuh pertolongan, kemudian tidak ada yang mengindahkan sama sekali, ya, sampai orang tersebut jatuh kepada kebinasaan, maka semua orang yang ada di sekitarnya berdosa. Makanya dalam satu hadis Nabi SAW menyampaikan tidak halal ada seorang yang dia makan kenyang sedangkan tetangganya laparan. Ya. Maka Islam itu adalah agama yang mendorong umatnya untuk saling tolong menolong. Ya. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, tapi jangan tolong menolong atas dosa dan juga kemaksiatan ataupun dosa dan juga perbuatan melampaui batas. Maka tidak diperbolehkan kita tolong menolong dalam hal yang dilarang oleh syariat. Dalam hal yang dilarang oleh syariat. Ya. Meskipun di pandangan orang itu adalah hal yang baik. Tapi standar ukuran bukan hanya baik, tapi juga ketakwaan. Maka Allah menggandengkan al-birri wat taqwa.
Ya, baik tapi dia menyalahi syariat, ya kita katakan itu tidak baik. Ya, itu tidak baik. Misalkan seseorang atau misalkan orang di masyarakatnya memandang perilaku riba itu ya perilaku baik. Ya. Misalkan ada orang yang butuh uang, ya, ada orang yang butuh uang, terus dia pinjam ke rentenir, ya. Mungkin orang-orang sudah biasa seperti itu, ya, sudah biasa sebenarnya. Utang nang kone lu, bungane mik titik. Kaya-kaya ana wae, tapi gara-gara bungane di titik akeh niku padha ribane. Ya. Maka ini meskipun di pandangan orang itu masih baik, ya. Tapi apa? Tapi ini bukan hal yang sesuai dengan syariat. Maka Allah menggandengkan tadi alal birri wa taqwa. Bukan cuma kebaikan, tapi juga kuat. Takwa itu apa ya? Sesuai dengan syariat. Makanya di sini wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan tolong-menolong dalam dosa dan perbuatan melampaui batas. Tapi ini dalil yang pertama yang menunjukkan apa? Dorongan Islam dalam perbuatan apa? Ta'awun. Dalil yang kedua itu surat Al-Asr. Kita hafal semua dari ayat 1 sampai 3. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wal asr, demi masa. Innal insan, sesungguhnya manusia lafi khusrin, sungguh dalam kerugian. Maka di sini kita tahu hukum asal kita lahir itu rugi. Hukum asal manusia lahir itu sudah rugi. Ya. Sudah rugi. Ya. Supaya gak rugi gimana? Illal ladzina amanu, kecuali dia beriman, wa amilus solihat, lalu dia juga beramal soleh, wa tawasau bil haqqi, dan dia saling memberikan wasiat dengan kebenaran, saling menasehati, ya. Dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, dan juga orang lain melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada dirinya, ya. Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada dirinya, ya. Ya, mungkin kita memahami bahwasanya tawasau bil haq, yaitu saling menasihati dalam kebenaran, ya. Kalau misalkan di pandangan kita berarti kita harus menasihati orang lain, bukan cuma itu, tapi juga kita harus mampu untuk menerima nasihat orang lain, ya. Karena ngandani wong yu gampang, sing ngangel iku nrimo dikandani wong. Ngandani gampang, ya. Tapi masalahnya ngamalkan. Seperti saya ngeten niki, ngandani jenengan nggih gampang kali maca-maca. Tapi ngamalno gurung Mas, gurung mesti. Kadang yang duduk lebih besar amalnya daripada yang berbicara. Yang diam lebih besar amalnya daripada yang berbicara. Yang duduk lebih besar amalnya daripada yang berdiri. Ya. Maka semuanya kembali pada amal. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa tawasau bil haq, saling mewasiatkan, saling memberikan nasihat dengan kebenaran. Wa tawasau bis sabr, dan saling memberikan nasihat dengan kesabaran. Ya. Kesabaran dalam apa? Para ulama menyampaikan kesabaran dalam memegang keimanan tersebut, kesabaran dalam beramal, kesabaran dalam bisa memberikan nasihat pada orang lain dan menerima nasihat orang lain, itu butuh sabar. Sabar kan artinya menahan. Ya, artinya menahan dirinya. Dan sabar untuk bisa bersabar. Ya. Belajar, karena orang sabar itu butuh belajar. Ya, orang sabar itu bang butuh belajar. Dan belajar itu butuh pada kesabaran yang lain. Ya, hanya ada satu ucapan atau ungkapan dari para ulama, ya, tazkiyatun nafas, yang mereka menyampaikan istighfaruka yahtaju ila istighfarin akhar. Istighfarmu itu masih butuh pada istighfarmu yang lain. Karena istighfarmu itu belum tentu ikhlas dari hatimu. Istighfarmu belum tentu menghadirkan hati. Istighfarmu bisa hanya di lisan saja. Maka istighfarmu itu butuh pada istighfarmu yang lain. Untuk mengistighfari istighfarmu yang sebelumnya. Demikian juga sabar. Sabar kita itu perlu kepada sabar yang lain untuk melatih diri kita bisa menjalani kesabaran itu. Ya. Baik, makanya Nabi menyampaikan, ya, wa man tasabbara yusabbirullah. Siapa yang latihan sabar, Allah buat dia sabar. Maka sabar butuh latihan, dan latihan itu butuh kesabaran. Baik. Maka di sini Allah mendorong wa tawasau bil haq.
saling memberikan wasiat. Wasiat itu ya nasihat, mauidhah, ya. Berarti ini juga dorongan untuk ta'awun meskipun bentuknya bukan fisik, meskipun bentuknya bukan harta, tapi ini nasihat itu juga bentuk apa? Ta'awun. Ya. Maka kata musannif menjelaskan dua surat yang sudah disebutkan atau menjelaskan surat Al-Asr ini, beliau mengatakan fahadhihi suratul azimatul qasiratu istamalat ala ma'anin azimah. Kata beliau, maka surat ini adalah surat yang agung, yang pendek ini mencakup berbagai macam makna, berbagai macam faedah yang agung pula. Ya. Kayaknya kalau kita jenengan mungkin sudah pernah mendengarkan, kalau di kitab Ushul Tsalatsa kan Imam Syafi'i mengatakan menyampaikan apa? Lau manzalallahu illa hadhihi surah lakafatum. Seandainya Allah tidak nurunkan surat ini kepada manusia, kecuali surat ini saja, surat Al-Asr. Allah tidak turunkan surat yang lain, kecuali surat Al-Asr saja. Allah cuma turunkan surat Al-Asr, maka cukup menjadi hujah bagi manusia. Maka cukup mengadili manusia dengan satu surat ini saja. Ya, mengadili manusia dengan satu surat ini saja. Ya. Wa min jumlatiha at-tawasi bil haq, dan di antara apa yang disampaikan dalam surat ini yaitu saling memberikan nasihat dengan kebenaran, wa huwa ta'awun 'alal qiyami bil haq. Maka memberikan nasihat ini bentuk ta'awun untuk melaksanakan kebenaran, wa da'wah ilaihi, dan mendakwahkan kebenaran. Baik. Hal yang ketiga yang menunjukkan dorongan Islam dalam berta'awun adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang cukup masyhur di mana Nabi SAW menyampaikan al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Orang mukmin satu dengan mukmin yang lainnya itu ibarat satu bangunan. Satu bangunan. Nabi SAW mengibaratkan hubungan sesama orang Islam itu seperti hubungan bagian-bagian dari bangunan. Apa karakter dari bagian-bagian bangunan? Kata Nabi, yashuddu ba'duhu ba'don. Karakter bangunan itu, bagian-bagian itu dibangun untuk menopang satu sama lain. Yashuddu itu menguatkan yang satu kepada yang lain. Ya, menguatkan yang satu pada yang lain. Maka orang mulai bangun dari pondasi. Pondasi kenapa dibangun? Untuk menguatkan bangunan di atasnya. Di atasnya dibangun tembok. Untuk apa tembok dibangun? Untuk menguatkan bangunan di atasnya. Dikasih tiang. Ya, paringi cagak. Kenapa kok ada tiang di situ? Untuk menguatkan bangunan di atasnya. Iya. Kemudian didek misalkan, ini didek. Iya, dicor. Iya, untuk lantai 2. Untuk apa dicor juga? Untuk menguatkan bangunan di atasnya. Itu karakter bangunan. Dan itulah karakter komunitas muslim. Itulah karakter orang-orang beriman. Satu sama lain. Saling menguatkan. Iya. Maka berusaha berpikir bagaimana supaya kita kaum muslim ini saling menguatkan satu sama lain. Iya. Maka kebalik kalau misalkan kita sebagai seorang muslim saling menjatuhkan satu sama lain supaya orang itu jatuh. Padahal dia adalah seorang mukmin, dia adalah seorang muslim. Iya. Maka ini adalah bukan karakter orang muslim. Ingin menjatuhkan kehormatan orang lain, menjatuhkan nama orang lain, menjatuhkan kemuliaan orang lain, maka ini bukan karakter Islam sama sekali. Orang muslim itu membantu satu sama lain. Ya. Ketika ada orang yang butuh, maka dia dibantu. Ketika ada orang yang sedih, maka dihibur. Ya. Ketika ada orang yang dihilangkan kehormatannya, kita berusaha kembalikan kehormatan orang tersebut. Selama dia adalah seorang muslim. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim tetap saudara dari muslim kita yang lain. Baik. Maka ini dalil yang ketiga. Di mana berarti kalau karakter bangunan ya harus saling menopang, saling mendukung. Dan ini adalah ta'awun. Ya. Maka di sini menjadi dalil dorongan Nabi Islam untuk saling tolong menolong. Dalil yang berikutnya, dalil yang keempat, yang terakhir di pembahasan yang ketiga ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
Bahwasanya Nabi SAW beliau menyampaikan, unsur akhaka dzaliman aw madluma. Nabi SAW menyampaikan, tolonglah saudaramu yang sedang berbuat zalim atau yang sedang terzalimi. Tolonglah saudaramu yang sedang berbuat zalim dan yang sedang dizalimi orang lain. Maka tentu di pikiran kita kalau mendengarkan hadis ini ya tentu jelas kalau terzalimi ya dibantu. Masalahnya kalau orang zalimi orang lain terus dibantu atau menzalim, pikiran kita sama dengan pikiran para sahabat. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi, "Qila ya Rasulullah, hadza nansuruhu madluma." Wahai Nabi, kalau orang yang ini kita tolong karena dia dizalimi. Jelas itu. Supaya dia enggak dizalimi lagi. Fakaifa nansuruhu dzalima? Terus bagaimana kalau orang itu berbuat zalim? Gimana kita menolongnya? Kan menolong berarti nambahi kedzalimannya kan? Maka Nabi SAW menyampaikan qala ta'khudhu fawqa yadihi. Kau pegang tangan orang tersebut. Itu kiasan, maksudnya pegang tangan tersebut ya, hentikan kezalimannya. Itu menolong. Ya, itu menolong. Ya. Akhrajal Bukhari wa fi lafdhin akhar indah, dan ini satu lafaz. Ya. Ta'khudhu fawqa yadihi, kata Nabi. Dalam lafaz yang lain yang lebih masyhur, Nabi SAW menyampaikan jizu au tamna'uhu minadh-dhulmi fa inna dzalika nasruh. Kau halangi orang itu, kau cegah orang itu dari kezalimannya, itu menolongnya. Itu menolong orang zalim. Jadi menolong orang zalim bisa dengan cara apa? Kita cegah dia dari kezalimannya. Kita cegah dia dari kezalimannya. Maka hadis ini juga memberikan dorongan. Dorongan untuk apa? Untuk berta'awun, untuk tolong menolong. Bagaimana kita berusaha menyelamatkan saudara kita? Bagaimana cara kita berusaha menyelamatkan saudara kita? Ya. Ketika saudara kita dizalimi, kita tolong dia. Ya, kita selamatkan dia dari orang yang menzaliminya. Kalau saudara kita sedang berbuat zalim, kita selamatkan dia. Bagaimana caranya? Kita hentikan supaya tidak berbuat kezaliman sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai dengan posisi kita. Ya. Karena kalau dia terus-menerus dalam kezalimannya, dia akan semakin berat mendapatkan siksa Allah. Ketika kita hentikan, kita berarti menyetop ya hal yang bisa mendatangkan murka Allah lebih besar. Makanya menolong orang yang menzalimi. Baik. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini adalah pembahasan ketiga tentang dalil-dalil yang menunjukkan dorongan Islam untuk bersikap ta'awun, saling tolong-menolong. Ada 4 dalil yang disebutkan tadi. Kemudian pembahasan berikutnya, pembahasan yang keempat. Pembahasan yang keempat yaitu tentang masalah faedah, manfaat daripada saling tolong-menolong. Ya, daripada saling tolong-menolong. Apa faedahnya kita bisa tolong-menolong? Maka beliau sebutkan di sini ada 10 manfaat. Ketika apa? Tolong-menolong. Maka yang pertama kata beliau istifadatu kulli fardin min khibrati wa tajaribi al-akharin fi syatta manahil hayat. Faedah yang pertama, ya. Ketika ada unsur tolong-menolong, bantu-membantu, kata beliau, faedahnya orang bisa mengambil pengalaman orang lain dalam aspek kehidupan. Dan itu ilmu. Orang bisa mengambil pengalaman orang lain dalam aspek kehidupan. Ya. Ketika kita melakukan suatu hal, kemudian kita mungkin nggak ada orang yang bisa semua hal itu, nggak ada. Ya, bahkan sampai Nabi sekalipun. Ya, Nabi SAW, ya beliau pemimpin luar biasa hebat. Tapi masalah pertanian beliau pernah salah. Ya, dalam masalah pertanian beliau pernah salah. Ya, kata beliau sudah untuk apa kurma-kurma yang kok dikawin no ini? Kau wajarno yang lah, ya metu buai dewi sih, gitu kata Nabi. Akhirnya orang-orang dikira itu adalah wahyu. Ya sudah dibiarkan. Akhirnya setahun itu nggak ada orang panen kurma. Karena kurma itu tanaman yang harus dikawinkan seperti salak,
Nah, semacamnya harus kan, kalau enggak ya enggak panen, enggak hasil. Maka benar enggak tumbuh. Maka ketika Nabi melihat, kok enggak ada orang panen kurma sih, kuai kurma enggak mau. Itu kurma gitu. Maka kata Nabi, Nabi katanya jenengan enggak usah dikawinkan, enggak usah ditalqih gitu kalau bahasa Arabi. Masih talqih gitu. Enggak usah dikawinkan. Yang kami ngikut jenengan. Maka kata Nabi SAW, ucapan yang sangat masyhur, antum a'lamu bi umurid duniaku. Kalian lebih tahu dalam masalah urusan dunia. Jadi itu bukan wahyu. Konteksnya ketika itu bukan wahyu. Nabi menyampaikan pendapat. Ya. Nabi menyampaikan apa? Pendapat. Ya, berarti Nabi pernah salah. Nabi tidak menguasai semua hal. Dalam strategi perang, Nabi kadang mengambil dan bahkan sering mengambil pendapat sahabat yang lain. Ya. Pendapat yang sahabat yang lain. Jadi tidak ada semua orang atau tidak ada seorang pun yang menguasai semua hal. Tidak ada. Ketika orang bertahun di sini, orang akan mendapatkan manfaat dan ilmu baru dari orang lain. Dari hasil percobaan, dari hasil pengalaman orang lain yang belum dia jalani. Nah, ini faedah yang pertama. Ya, faedah yang pertama. Faedah yang kedua, kata beliau, tanzimul waqti wa tawfirul juhdi. Ya. Faedah yang kedua, dengan adanya ta'awun, ya, waktu itu lebih tertata. Ya, efektivitas waktu lebih tertata. Ya. Dan juga tenaga itu lebih banyak. Ya, tenaga yang dimunculkan lebih banyak. Jadi ada efektivitas waktu dan tenaga yang dimunculkan lebih banyak. Ya, sehingga apa? Sehingga dari situ ya bisa selesai pekerjaan itu dengan cepat. Tapi kalau orang hanya bekerja sendiri, maka dia tidak akan menyelesaikan pekerjaan tersebut secara baik dan cepat. Kemudian pelajaran ketiga, kata musannif, qala samaratun min samaratil ukhuwatil islamiyah. Pelajaran ketiga, faedah daripada awun itu apa? Dia menjadi buah dari persaudaraan Islam. Dia menjadi buah dari persaudaraan Islam. Maka persaudaraan Islam bukan hanya sekedar konsep. Persaudaraan Islam bukan hanya sekedar konsep. Kita butuh praktek nyata. Kita butuh perbuatan. Ya, bukan hanya sekedar konsep saja. Ya. Ada praktek nyata. Kita bantu sesama muslim. Selama itu tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan memang orang itu layak untuk mendapatkan bantuan, maka kita bantu. Ya. Sehingga apa? Dengan tahun tadi kita sudah menumbuhkan atau memunculkan salah satu buah dari buah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Ya. Baik. Kemudian pelajaran yang keempat. Ya. Kata beliau, raf'udz zulmi amman waqa'a alaihi. Di antara faedah daripada ta'awun itu apa? Bisa menghilangkan kezaliman yang terjadi. Bisa menghilangkan kezaliman yang terjadi. Makanya Nabi Islam menyampaikan dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi, unsur akhaka zaliman au madluma. Tolonglah saudaramu ketika dia berbuat zalim atau dizalimi. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi Islam menyampaikan, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisani, dan seterusnya. Fa illam yastati fa bi qalbi wa dzalika dhaful iman. Ya, ketika melihat sebuah kemungkaran, kemaksiatan, maka rubah itu. Ingkari itu. Ya, diingkari. Kalau bisa dirubah, bagus. Dengan kekuasaan, bagus. Nggak bisa kekuasaan karena nggak punya kuasa. Dengan lisan, minimal. Tidak bisa. Maka minimal mengingkari dengan hati meskipun tidak bisa merubahnya. Karena mengingkari dengan hati tidak bisa merubah secara langsung, tapi paling tidak ada pengingkaran dalam hati. Ya, paling tidak ada pengingkaran dalam hati. Maka dengan adanya ta'awun, kezaliman akan terminimalisir. Tindak kezaliman, tindak kejahatan, itu akan terminimalisir. Karena sang tolong menolong, membantu. Ya. Kemudian yang kelima,
Nah, pelajaran kelima atau faedah yang kelima daripada tolong menolong, kata beliau himayatun lil fardi. Ya. Penjagaan terhadap setiap individu. Ya, penjagaan terhadap setiap individu. Ya. Karena individu seorang muslim itu terjaga. Nabi SAW menyampaikan bahwasanya darah orang muslim, harta orang muslim, kehormatan orang muslim itu terjaga. Ya. Ini bukan cuma sekedar konsep, pertanyaan bagaimana cara kita mewujudkan supaya darah dia terjaga. Bagaimana supaya harta dia terjaga. Bagaimana supaya kehormatan dia terjaga. Ya harus saling tolong menolong. Jika ada orang yang terancam nyawanya, dia harus ditolong. Orang terancam hartanya, dia harus ditolong. Orang terancam kehormatannya, dia pun harus ditolong. Dia harus dibela kehormatannya. Maka ketika orang tolong menolong, maka ada sisi penjagaan bagi setiap individu muslim. Dan itu sebagai wujud pengaplikasian daripada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya darah, harta dan kehormatan seorang muslim itu terjaga. Kalau itu hanya teori, sekedar teori, ya, konsep tinggal konsep, nggak ada realisasinya, semua orang tidak menggubris satu sama lain, ya maka darah orang akan tercecer, harta orang akan hilang, kehormatan orang akan menjadi hina. Ya, ketika apa? Ketika itu hanya sekedar sebuah teori tanpa praktek sama sekali. Prakteknya banyak tahun, harus ada sisi kepedulian dan tolong menolong. Baik. Kemudian pelajaran yang keenam, suhulatut tasaddi li ayyi akhtarin tuwajihul insana mimman haulahu. Ya. Kata beliau termasuk faedahnya apa? Bisa menghalau hal yang berbahaya dengan lebih mudah. Bisa menghalau hal yang berbahaya dengan lebih mudah. Ya. Kalau misalkan seseorang terancam nyawanya misalkan. Ya. Seorang terancam nyawanya. Kemudian dia tidak minta bantuan pada seorang pun. Ya, maka dia tidak akan mampu untuk menjaga dirinya sendiri. Tapi kalau misalkan dia meminta bantuan pada orang lain, maka apa? Lebih dipermudah. Ya, lebih dipermudah. Ya. Baik, kemudian pelajaran ketujuh kata beliau suhulatu injazil a'malil kabirah allati la yaqdiru 'alaiha al-afrad. Faedah dari ta'awun yang ketujuh adalah bisa menyelesaikan pekerjaan besar dengan mudah. Bisa menyelesaikan pekerjaan besar dengan mudah. Ya. Banyak hal-hal yang kalau dikerjakan sendiri orang akan kesulitan, bukan cuma kesulitan, tidak akan mampu. Tidak akan mampu. Kalau kita tahu pernah baca ya sejarahnya bagaimana Muhammad Al-Fatih itu berhasil mewujudkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam latuftahanna Konstantinopel, ya, pusat markas Romawi Timur. Dan di sana ada kota Konstantinopel dengan tembok yang hampir mustahil untuk ditembus. Tidak pernah ditembus sejak dibangun. Pernah ditembus sekali yang nyerbu sesama Kristen. Jadi Kristen Timur, Kristen Barat diserbu Kristen Barat, gitu ya. Selama itu tidak ada yang pernah berhasil. Tidak ada yang pernah berhasil. Dan upaya terakhir yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih itu adalah menaikkan kapal lewat gunung. Karena posisi posisi daerahnya itu memang dia temboknya tebal sekaligus kondisi alamnya itu juga mendukung, ya. Jadi sudah tembok tebal, kemudian di perairan ada perairan, tapi perairannya itu pasang rantai. Ada bisa orang itu kalau masuk perairan yang tembok terlemahnya itu harus melewati rantai tadi. Bisa nggak lewat rantai, tapi ya lewat gunung. Karena nggak mungkin lewat rantai. Kemudian yang dataran temboknya itu sangat tebal, sehingga
Solusi terakhir adalah berarti kapalnya kudu mencolot gunung, melebu, ngelewati rantai, terus langsung gedor tembok sing lemah karena ada sisi tembok lemahnya. Maka sudah nggak ada upaya sama sekali, malah memutuskan, yes, gue bengi kapali unggah no gunung kabeh. Bayangkan, jenengan disuruh unggah no kapal. Ya, itu kalau dikerjakan satu orang mustahil, bukan cuma susah, bukan cuma sulit, mustahil. Tapi karena ketika itu pasukan Islam, masya Allah, sebutkan Nabi Islam, bahwasanya perang ketika itu pasukannya pasukan terbaik, panglima terbaik. Dan itu terjadi. Kapal naik gunung, naik gunung. Belum ada alat-alat canggih dan seterusnya. Itu terjadi. Maka dengan ta'awun, perkara yang sulit dilakukan, bahkan mustahil dilakukan, menjadi mungkin. Ya, jadi mungkin. Baik. Kemudian yang kedelapan al-qadha ya, alal ananiyah wa hubbidzat ya. Menghilangkan sifat kesombongan dan membanggakan diri. Menghilangkan sifat kesombongan dan membanggakan diri. Ya. Karena apa? Ketika orang itu dibantu orang lain, di situ dia akan punya perasaan saya butuh bantuan orang. Butuh bantuan orang. Maka di situ dia akan runtuh kesombongan dalam dirinya, akan runtuh sifat gumedenya itu. Ya, akan runtuh sifat yang merasa saya tidak butuh bantuan pada orang, akan runtuh semua itu. Sifat-sifat buruk akan runtuh. Ya. Kesembilan, min ahammi roka izin najah wa tafawuk. Faedah daripada ta'awun adalah dia menjadi sumber dari keberhasilan dan keunggulan. Jadi banyak hal-hal yang berhasil dilakukan, banyak hal-hal yang menjadi unggul daripada hal yang lain, itu dikerjakan secara bersama, secara kolektif ya, bukan pekerjaan individu. Bahkan Nabi Islam keberhasilan dakwahnya bukan hasil individu. Nabi Islam dengan para sahabat yang lain. Awalnya memang individu, tapi setelah itu Nabi Islam memasukkan Islam beberapa orang, terus tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq bawa orang-orang yang setelahnya menjadi pembesar Islam semua. Yang bawa Abu Bakar Siddiq. Ya, Abu Bakar Siddiq. Kemudian faedah yang terakhir dari ta'awun adalah kata beliau yusa'idul farda ala badlil mazid minal juhdi wal quwah. Ya. Kata beliau, faedah yang terakhir yang ke-10 memberikan sokongan pada seseorang dalam masalah kekuatan. Jadi bisa memberikan bantuan ketika ada sifat ta'awun. Mungkin adzan terlebih dahulu, kemudian kita akan lanjutkan sedikit. Allahu Akbar. Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا أشهد أن محمدا رسول الله. صل على سيارة الصلاة. سيارة الصلاة.
خيالا على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, kita lanjutkan sedikit. Pembahasan berikutnya, pembahasan yang kelima pada dalam surat Al-Maidah tadi, ayat yang kedua. Maka perlu kita ketahui ta'awun terbagi menjadi dua. Ya. Ada ta'awun yang disyariatkan. Ya. Yang pertama ta'awun yang disyariatkan. Yaitu apa? Ta'awun dalam masalah kebaikan dan ketakwaan. Maka ini ta'awun yang disyariatkan. Yang kedua adalah ta'awun yang terlarang. Ada ta'awun yang terlarang, bukan diharamkan. Yaitu apa? Ta'awun dalam perkara dosa dan perbuatan melampaui batas. Maka ini adalah ta'awun yang terlarang. Dan ini dilandasi dari surat Al-Maidah tadi. Ta'awun yang qasimu ta'awun ila qismain, ta'awun 'alal birri wat taqwa wa ta'awunul masyru'. Wa ta'awunun 'alal itsmi wal 'udwan wa huwa ta'awunul mamnu'. Baik. Kemudian pembahasan yang keenam, beliau menyebutkan pembahasan yang keenam adalah tentang beberapa contoh ta'awun atau beberapa bentuk ta'awun, tolong menolong. Maka di antara bentuk ta'awun, contohnya apa? Min suwari ta'awun, di antara bentuk-bentuk ta'awun. Yang pertama, ta'awunu 'ala daf'idz zulmi. Ya. Ta'awun untuk menghilangkan kezaliman. Ta'awun tolong menolong untuk menghilangkan kezaliman. Baik kezaliman secara fisik atau kezaliman yang sifatnya non fisik. Ya, kezaliman yang sifatnya non fisik. Secara fisik ya jelas. Kalau non fisik ya misalkan dengan mencederai kehormatan orang lain, ya, menfitnah orang lain, makanya non fisik. Ya, tapi kezaliman juga. Ya. Dan kita mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Yang kedua, at-ta'awunu fi tsabat 'alal haqq wa tamassuki bihi. Yang kedua, ta'awun, ya, ta'awun untuk saling meneguhkan dalam kebenaran. Ta'awun untuk saling meneguhkan yang kebenaran. Saling tolong menolong, saling nasihati. Ya. Ya. Misalkan ada orang yang ya mungkin dia baru mengenal Islam, kemudian dia butuh bantuan kita bantu untuk saling meneguhkan dalam kebenaran. Ya, misalkan dia baru masuk Islam, kemudian dia kesulitan dalam hal ekonomi atau apa. Ya, khawatirnya nanti kalau misalkan dibiarkan dia balik ke agama lamanya misalkan. Kita bantu. Ya, kita menolong untuk apa? Untuk meneguhkan orang lain dalam kebenaran. Yang ketiga, ta'awun fit da'wati ilallah. Yang ketiga adalah ta'awun dalam rangka berdakwah. Ya, dalam dakwah kita perlu berta'awun, kita perlu saling tolong menolong. Ya. Ada yang menyampaikan materi, ada yang mendengarkan, ya, ada yang mungkin menyiapkan konsumsi, ada yang tukang syuting, ada yang tukang bersih-bersih, macam-macam. Semuanya harus ada apa? Ta'awun. Ya. Kalau dikerjakan satu orang ya tidak memungkinkan. Dakwah tidak akan jalan, dan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga seperti itu, ta'awun. Ya, tolong menolong. Nabi ketika berdakwah berhasil langsung jadi petugas dakwah dalam tanda kutip. Ya. Sahabat-sahabat beliau jadi petugas dakwah dalam tanda kutip. Abu Bakar As-Siddiq terutama, Mus'ab bin Umair sebagai delegasi pertama ke Madinah, ya. Mu'adz bin Jabal, Abu Musa al-Asy'ari dikirim ke Yaman. Sebelum itu ada sahabat Ali dikirim duluan.
Ya, ta'awun ada tolong menolong. Ya, kalau dikerjakan sendiri ya tidak mungkin kan. Yang keempat, at-ta'awun fi tazwijil uzzab. Tolong menolong untuk menikahkan para jomblo. Nah, ini juga termasuk apa? Ta'awun. Jodoh wong, nyomblang wong, termasuk apa bentuk ta'awun. Tapi di sini kata beliau al-uzzab sing jomblo. Sing wis duwe cek ndelek dhewe, gak usah dicomblangno, wis ndelek dhewe. Ya. Maka ini termasuk apa tolong kenapa? Karena ini menjaga para pemuda-pemuda Islam dari salah satu fitnah terbesar yang akan bisa merusak agama mereka, itu apa? Fitnah syahwat. Maka ketika sudah sudah waktunya, ya sudah dicarikan aja, dicarikan yang memang baik dari sisi agama, sisi akhlaknya, ya. Dan itu upaya kita untuk menjaga generasi Islam selanjutnya. Yang kelima, at-ta'awun fi talabil ilmi wa tafaqquh fid din. Kelima, di antara bentuk ta'awun adalah ta'awun dalam rangka mencari ilmu agama. Ta'awun dalam rangka mencari ilmu agama. Ya, misalkan mendirikan pesantren, mendirikan mahat, ya, maka perlu ta'awun, ya, dalam rangka menghidupkan ilmu agama, ya. Karena kalau melakukan bersendirian sulit sekali, ya, sulit sekali. Perlu apa? Perlu sokongan, dorongan dari yang lainnya. Kemudian yang keenam, di antara bentuk ta'awun kata beliau, at-ta'awunu litafriji kurubatil mahmumin wasaddi hajatil mu'wizin. Kata beliau, yang keenam adalah ta'awun untuk menghilangkan kesusahan orang-orang dan memenuhi kebutuhan mereka. Ta'awun menghilangkan kesusahan orang-orang. Ya. Misalkan ada saudara-saudara kena bencana, ya. Mungkin kita akan penuhi hajat mereka. Ya, terutama dari makanan sudah selesai. Tapi juga masalah mungkin trauma dan seterusnya. Makanya bagus kalau misalkan ya ada sebagian saudara-saudara kita yang memberikan pertolongan untuk saudara kita yang ada di Aceh dan sekitarnya, memberikan keceriaan kepada anak-anak. Itu mungkin terlihat remeh gitu ya, main-main dan seterusnya. Tapi dampaknya besar. Dan Nabi SAW menyampaikan, ya, man farraja an mu'min kurbatan min kurabid dunya, ya, farajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang menghilangkan kegundahan, menghilangkan kegelisahan, menghilangkan ketidaktenangan hati dari seorang mukmin, Allah akan hilangkan kegundahannya nanti pada hari kiamat. Anak-anak itu trauma ketika ada peristiwa-peristiwa semacam itu. Ya, maka ini termasuk apa? Termasuk bentuk ta'awun. Yang terakhir kata beliau yang ketujuh, at-ta'awun 'alal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Saling tolong menolong dalam mewujudkan amar ma'ruf nahi munkar, dan hadisnya sangat masyhur dalam hal ini. Kemudian yang terakhir, pembahasan hal-hal yang membantu kita untuk bisa berta'awun. Hal yang bisa membantu kita untuk berta'awun. Yang pertama, supaya kita bisa berta'awun, yang pertama, ta'aruf. Kita harus saling mengenal dulu. Ya. Karena membantu orang yang sudah kita kenal itu lebih mudah daripada membantu orang yang mungkin belum kita kenal. Lebih mudah. Bukan berarti tidak kita bantu, tapi akan lebih mudah. Hati lebih mudah untuk membantu. Maka yang pertama, ta'aruf. Kita saling mengenal dulu. Mengetahui. Ya. Yang kedua, ma'rifatul muslim li hukukil muslim alaihi. Yang kedua, kita harus menyadari hak sesama muslim. Kita harus menyadari hak sesama muslim. Bahwasanya ada hak orang muslim, saudara kita, tetangga kita, yang perlu kita tunaikan. Yang perlu kita tunaikan. Kalau orang tidak menyadari hal tersebut, akan sulit untuk membantu orang lain. Yang ketiga, ihtisabul ajri. Menghadirkan rasa harap pahala. Menghadirkan rasa berharap pahala kepada Allah. Ya, dan di sini beliau tidak membahas sama sekali mengharapkan dari manusia, tidak. Mengharapkan itu semua dari kepada Allah, tidak mengharapkan pada manusia. Maka yang ketiga, perlu kita hadirkan rasa harap, tapi kepada Allah, nggak perlu kepada manusia. Ya, kita harapkan pada Allah. Yang keempat, tanmiyatur ruhil jamaiyah.
Yang keempat, menumbuhkan suasana kebersamaan. Menumbuhkan suasana kebersamaan. Ini penting. Ya, misalkan jamaah di musola niki, musola balan. Ya. Meneng-meneng mangan bareng ya, mantun ngaos biasa nih. Itu salah satu bentuk upaya menumbuhkan apa? Roh kebersamaan, suasana kebersamaan. Nah, dari sini akan semakin kuat sehingga apa? Memudahkan untuk apa? Tolong menolong. Ya. Tapi kalau misalkan tidak terbentuk semacam itu ya, mungkin bisa tolong menolong tapi apa? Agak berat. Yang kelima yang terakhir, tathhirul qalbi minal amrad. Menghilangkan penyakit-penyakit dari hati kita. Penyakit hati apa yang bisa menghalangi orang membantu orang lain, di antara yang paling besar adalah egoisme dan rasa dengki. Iya, egoisme dan rasa dengki. Maka kita hilangkan rasa egoisme kita, hilangkan rasa dengki kita. Jangan takut kalau nolong orang lain, orang itu lebih mulia dari kita. Enggak usah takut itu. Ya, dan janganlah kita berbuat egois bahwanya kalau kita butuh bantuan, kita juga akan butuhkan mereka. Ya. Baik, maka ini akhir dari pembahasan akhlak ta'awun. Demikian insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.